lebih besar dari apapun juga Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami, mencintai kami, mengejar kami, membawa kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami sadar kami sesungguhnya tidak pernah layak, tapi Engkau Allah yang begitu luar biasa tetap mencintai kami apa adanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Dan sebenarnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bila sungguh firman ini boleh sekali lagi memberikan peneguhan bagi setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesadaran bagi kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati perenungan kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami butuh suara-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, menjamah, menyentuh, mengubah hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di atas. Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Kok lemas amat sih? Iya, saya duduk ke belakang, saya lihat kok pada lemas-lemas gitu, kayaknya belum makan kali ya mas. Pada lapar kali ya. Senang sekali saya bisa kembali lagi di tempat ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita hari ini bicara tentang satu tema in the power of the cross. Pada waktu saya mendapat tema ini saya pikir ini tema ini apa nggak ketelatan gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya sudahlah, apapun yang diberikan ya kita sama-sama aja bahas untuk tema ini. Oke teman-teman, untuk mendasari perenungan kita, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Satu ayat saja, gak usah panjang-panjang, selebihnya sudah bisa baca sendiri di rumah ya. Kita baca ayat ini sama-sama, 3, 2, 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, saya punya gambar. Saya percaya saudara, teman-teman semua pasti tahu gambar ini dan mungkin pernah lihat atau jangan-jangan teman-teman juga pernah memiliki benda ini. Ada gambarnya? Pernah lihat benda ini? Ada yang punya di rumah? Nggak ada. Generasi sekarang mungkin nggak tahu ada bentuk telepon puter kayak gini ya. Ini adalah telepon puter jadul, namanya rotary dial. Ini pertama kali keluar itu kalau nggak salah itu kurang lebih tahun 1936 ya. Saya masih sedikit merasakan zaman telepon ini ada. Itu sangat menarik sekali kalau mau putar nomor teleponnya ya dari nol, balik lagi putar lagi, terus-terusan tuh. Jari telunjuknya sampai kapalan tuh kadang-kadang ya kalau sering telepon gitu ya. Nah menarik sekali kalau teman-teman lihat telepon ini. Teman-teman kalau teman-teman ditawari telepon ini. Teman-teman ada orang mau jual telepon ini. Kira-kira tertarik nggak untuk beli? Ada yang tertarik? Ada yang enggak? Kalau teman-teman tertarik, anggap aja tertarik deh. Jangan nggak tertarik, anggap aja tertarik. Kira-kira mau beli harga berapa telepon ini? Ayo buka, saya buka lelang. Mulai dari 10.000, ada yang mau beli? Ada? 100.000 ada? Ada? 500.000? Ada? Wah ada juga. 1 juta? Ada nggak? 1 juta? Nggak ada? 1 juta 2? Nggak ada? 1 juta 3? Nggak ada? Teman-teman, saya pikir kita punya pikiran yang sama. Nggak ada yang tertarik untuk melihat telepon ini dan berani dan mau bayar mahal lebih dari, mungkin kalau saya lebih dari 100.000 juga nggak mau sebenarnya untuk telepon ini. Karena apa gunanya telepon ini? Gak ada fungsinya sama sekali. Telepon ini sudah jadul, betul tidak? Gak bisa dipakai generasi zaman sekarang ini. Gak bisa digunakan sama sekali. Kalaupun beli, terpaksa beli, yang ujung-ujungnya kita lakukan apa? Jadi pajangan. Betul gak ya? Sudah jadi pajangan, jadi tempat apa?
tempat sarang laba-laba ujung-ujung, karena kita nggak akan pernah sentuh itu benda. Tapi teman-teman, betapa mengejutkan pada waktu saya membaca tentang telepon ini. Ternyata ada sebuah laporan dari lembaga lelang The Alexandria Historical Auction bahwa telepon ini, saudara, itu laku dengan harga yang sangat fantastis. Tebak kira-kira berapa? Kalau bisa ketebak, saya traktir bakmi di bawah. Nggak ada ya bakmi. Hah? Harganya laku 243.000 US dollar. Kira-kira berapa? Hah? Kalau kurs rupiah 15.000, jadi berapa harganya tuh? Lebih kurang 3,6 miliar lah. 3,6, 3,7. Telepon yang kita pikir nggak ada gunanya itu, yang nggak ada nilainya itu, bisa laku dengan harga 3 miliar lebih. Muncul dalam pikiran kita, kok bisa? Betul nggak? Siapa yang beli ini telepon? Dan apa yang menjadi pikirannya sampai telepon ini dia beli dengan harga yang begitu tinggi? Nggak masuk akal. Common sense kita itu rasanya terganggu. Bagaimana mungkin telepon merah yang bentuknya sudah banyak yang kropos gitu ya, mungkin karatan, tetapi bisa laku dengan harga yang begitu fantastis. Teman-teman tahu bahwa ternyata usut punya usut, telepon ini bukanlah telepon sembarangan. Yang membuat telepon puter merah jadul ini bisa dihargai 3,6 miliar rupiah, itu karena telepon ini adalah telepon milik seorang politisi Jerman yang sangat terkenal. Siapa? Ada yang tahu? Ini. Munculin. Ada yang tahu gambarnya orang itu? Itu telepon miliknya Hitler ternyata. Coba telepon itu miliknya Kobudi. Laku nggak? Lihat aja nggak mau, betul nggak? Atau itu telepon milik saya? Nggak mungkin saudara kita mau sentuh itu. Karena Hitler, maka telepon itu menjadi begitu bernilai dan berharga. Karena telepon itu punya apa? Punya sejarah historical yang sangat kuat. Bagaimana Hitler memakai telepon itu untuk kemudian menghanguskan banyak orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, kabar buruknya begini. Salib pun itu adalah sama. Ketika kita bicara tentang salib, teman-teman, ada banyak kita seringkali gagal untuk melihat bahwa salib itu sesungguhnya bukan suatu hal yang menarik. Salib itu nggak pernah ada hal yang menarik sama sekali. Bukan hanya untuk kemudian dilihat, didengar pun salib itu nggak menarik. Salib itu nggak pernah punya nilai sama sekali. Jadi kalau kita pikir salib itu suatu hal yang bernilai, itu salah. Salib itu nggak ada nilai sama sekali. Salib itu justru adalah sesuatu hal yang memalukan. Salib itu adalah sebuah lambang kehinaan yang paling hina. Bukan hanya hari ini kita bicara tentang salib, tapi pada waktu itu, saudara, kita melihat bahwa bagaimana salib itu adalah sebuah simbol yang tidak ada satu orang pun mau untuk kemudian melirik simbol itu. Karena simbol itu bukanlah simbol yang baik. Simbol itu adalah simbol penderitaan bagi orang-orang yang terkutuk. Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam catatan Paulus, bahkan di dalam catatan kemudian juga Ulangan, kalau teman-teman bisa lihat catatan Musa, dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang yang terkutuk yang kemudian digantung itu disalib. Orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang brengsek, orang-orang yang paling tidak dipandang di dalam masyarakat, yang kemudian melakukan kesalahan atau kejahatan, nah mereka dihukum disalib. Jadi kalau orang mendengar salib, salib itu suatu hal yang sangat menakutkan, mengerikan. Salib itu suatu hal yang sangat kemudian menjadi apa ya? Sesuatu hal yang ditolak oleh semua orang. Itu sebab ada seorang filsuf bernama Seneca berkata demikian, saudara. Lebih baik melakukan bunuh diri daripada menghadapi yang namanya kematian di salib yang berkepanjangan. Adakah orang yang lebih suka disia-siakan dalam penderitaan, sekarat dalam waktu lambat dan mati pelan-pelan? Dapatkah ditemukan orang yang mau diikat pada sebatang kayu terkutuk, sakit berlama-lama, seluruh tubuh rusak, bengkak dengan bilur-bilur yang nyeri pada bahu dan dada, menarik nafas kehidupan selama penderitaan yang berkepanjangan? Ia akan memilih banyak cara lain untuk mati sebelum naik salib. Jadi orang ketika bicara tentang salib, tidak ada orang-orang yang kemudian mau. Itu sebab teman-teman kalau kita baca catatan Paulus dalam 1 Korintus, teman-teman kita akan menemukan bagaimana orang-orang pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, mereka memandang salib itu sebagai suatu batu sandungan. Gak bisa. Salib itu adalah suatu hal yang kemudian mengganjal dalam diri dan kehidupan mereka. Dan bagi orang-orang non-Yahudi, makanya disebut salib itu adalah sebuah kebodohan. Kalau orang bicara tentang salib, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Apalagi orang yang kemudian menjalani jalan salib,
memilih kemudian mati di atas salib, itu orang-orang yang bodoh. Karena secara nalar, gak ada orang yang mau. Secara normal, gak ada, saudara. Hanya orang-orang yang itu orang yang dikatakan oleh orang-orang Yunani, orang yang bodoh, yang tidak bisa berpikir secara sehat, yang akan memilih salib. Makanya benar Seneca bilang, sebelum orang jatuh di atas salib, mereka akan berusaha bagaimana caranya mati sebelum bersentuhan dengan salib. Karena salib itu memang seperti itu faktanya. Tidak ada yang menarik dari salib. Salib itu tidak ada nilai sama sekali. Yang ada hanyalah kutuk. Tapi kabar baiknya begini teman-teman. Kita bersyukur menariknya bahwa kalau kita baca dalam catatan Alkitab bahwa Allah kemudian datang di dalam Kristus itu datang. Dia merengkuh salib itu. Salib yang hina itu, salib yang kemudian ditolak itu, salib yang dianggap sebagai terkutuk itu, kemudian diambil oleh Allah dan kemudian ditempatkan pada Kristus. Kristus kemudian mengambil posisi tepat di salib itu. Dia mati digantung di atas salib yang orang tidak ada mau sama sekali. Dia mati sebagai orang yang dikatakan terkutuk. Dan teman-teman sejak hari itu salib kemudian berubah teman-teman. Dan sejak hari itu kalau kita melihat salib yang tadinya tidak ada nilai sama sekali. Salib sekarang berubah menjadi suatu hal yang sangat bernilai dalam hidup banyak orang. Salib yang kemudian dianggap sebagai benda yang sangat dihindari. Justru hari ini salib adalah benda yang menjadi sebuah daya tarik di mana kita betul-betul butuh salib itu. Sesuatu yang kemudian mendatangkan apa? Kekuatan, bukan lagi ketakutan. Itu sebab salib menjadi satu hal yang sangat penting hari ini bagi kita. Karena salib bukan lagi bicara tentang suatu hal yang hina, tetapi bicara suatu hal yang sangat mulia. Salib bicara bukan lagi ketakutan, tapi salib itu bicara tentang kekuatan. Nah, kekuatan inilah teman-teman yang ingin kita coba lihat. Kekuatan inilah yang kita coba mau pelajari. Sebenarnya ada kekuatan apa di balik salib ini? Sehingga salib itu menjadi suatu hal yang menarik. Dan harus menjadi suatu hal yang menarik bagi kita orang-orang yang percaya. Kekuatan apa yang kemudian Allah tawarkan di dalam Kristus Yesus, di dalam salib itu bagi kita. Teman-teman, pada waktu saya merenungkan ini, ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk teman-teman secara sederhana. Teman-teman, biarlah ketika kita melihat salib, kita tahu bahwa salib itu bukan lagi sebuah hal yang kemudian kutuk. Tapi ada kekuatan. Dan kekuatan itulah menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, kalau kita melihat salib, maka kita akan menemukan di sana ada yang namanya kekuatan kasihnya Tuhan. Kekuatan apa teman-teman? Kasih Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman baca Yohanes pasal 3 ayat 16, tidak ada di dalam slide. Teman-teman, ayat ini mungkin sudah hafal, saya bacakan ayat ini. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekuatan yang Allah nyatakan di atas salib yang pertama adalah kekuatan kasih. Dan itu gak bisa dipungkiri teman-teman. Teman-teman, banyak orang bertanya, kenapa Allah harus pilih jalan salib? Apakah tidak ada jalan yang lain selain daripada salib? Kenapa Tuhan tidak pilih jalan yang lebih aman? Kenapa untuk kemudian datang untuk kita, menebus kita manusia, Tuhan harus pilih sebuah jalan yang begitu memalukan, yang kemudian membuat Kristus harus kemudian diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan dengan luar biasa. Kenapa Tuhan memilih itu? Kenapa salib? Teman-teman, secara akal memang sulit bagi kita untuk kemudian memikirkan, untuk kemudian memahami dan mengerti kenapa Allah memilih salib, jalan itu dan tidak jalan yang lain. Sulit, karena kita terbatas, kita nggak pernah tahu. Nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan, kita mungkin boleh tanya sama Tuhan. Tapi dalam keterbatasan kita, saudara, dalam perenungan saya kemudian mencoba memikirkan dan saya sampai pada satu kesimpulan. Kenapa Allah pilih jalan salib dan tidak jalan yang lain? Karena memang sesungguhnya tidak ada jalan yang lain yang cukup untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan sama kita. Teman-teman ingat kalimat ini. Kenapa Allah pilih jalan salib? Karena memang ternyata tidak ada jalan yang lain yang kemudian lebih pas, lebih tepat, lebih cocok untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Pada waktu itu salib yang tadi saya katakan teman-teman. Itu suatu hal yang sangat orang tolak. Orang kemudian tidak mau bersentuhan. Tetapi teman-teman tahu di situ Tuhan pilih untuk menunjukkan besarnya kasih Tuhan sama kita. Teman-teman, kalau hari ini bukti cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Menurut teman-teman?
Oh kok, iya kalau pasangan saya kasih iPhone 14, itu dia baru cinta sama saya. Betul, amin? Apa bukti lagi cinta? Kalau cinta itu pasangan kita mencintai kita atau orang tua kita mencintai kita? Apa? Oh kalau misalkan papa mama saya kasih saya kesempatan sekolah ke luar negeri. Teman-teman, apapun itu, kalau misalkan ada pembuktian cinta yang paling kemudian puncak, saya percaya bahwa kalau ada jalan lebih baik daripada salib untuk membuktikan cinta Tuhan, maka Tuhan pasti akan pilih jalan itu. Betul. Kalau pada waktu itu mungkin dibius di dalam penjara, dikasih gas beracun, itu kemudian membuat cinta itu kemudian nyata lebih luar biasa. Saya rasa mungkin Tuhan akan pilih jalan itu. Tetapi masalahnya pada waktu itu tidak ada jalan yang lain selain pada salib. Salib adalah tempat yang terkutuk, justru Tuhan pilih tempat yang terkutuk supaya yang terkutuk itu menjadi yang termulia. Tuhan justru pilih salib di mana banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa untuk menatap salib. Supaya orang ketika melihat salib, orang tidak lagi melihat ketakutan, orang melihat kemudian ada kekuatan Tuhan, ada kasih Tuhan di sana. Jadi tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang kemudian bisa lebih tepat untuk menunjukkan bagaimana kasih Tuhan selain daripada salib. Itu sebab teman-teman kalau teman-teman baca, ada dua teolog besar, John Stott dan Jerry Bridges berkata begini. Jika kita sedang mencari definisi kasih, maka jangan lihat di dalam kamus, kata John Stott, tetapi lihatlah di mana? Di Kalvari. Lihatlah pada salib yang hina itu. Disambung sama Jerry Bridges dikatakan bahwa karena salib yang hina itu adalah pembuktian kasih Allah yang paling objektif, absolut dan tidak terbantahkan. Saudara, saya suka sekali dengan pernyataan Jerry Bridges ini, saudara. Pembuktian salib itu adalah pembuktian kasih Tuhan yang paling objektif, absolut, yang tidak terbantahkan. Tidak ada orang mau menggantikan orang lain di atas salib. Yang harusnya atas salib itu adalah kita manusia. Tetapi ada orang yang bernama Yesus menggantikan kita. Itu adalah sebuah pembuktian cinta yang sangat objektif dilihat. Orang menyaksikan bagaimana Yesus memilih salib. Itu sangat absolut. Karena di atas salib itu Tuhan menggantikan kita dan Tuhan tidak meminta ganti dari kita. Dan itulah sebuah fakta yang kemudian tidak bisa kita bantah, bahwa orang melihat Yesus yang disalib itu mati untuk kita. Teman-teman, di dunia ini ada banyak orang bisa bicara tentang cinta dan pandai sekali bicara tentang kasih. Betul nggak tuh dia? Dikit-dikit orang bilang I love you, we love you. Semua tentang love. Orang menggaungkan tentang yang namanya cinta, tentang kasih. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak orang yang bicara tentang cinta dan kasih itu menunjukkan bahwa cinta dan kasih itu dalam tindakan dan perbuatannya? Kecil. Orang cuma bisa bilang, oh aku mengasihi kamu. Tapi sungguhkah kasih itu nyata? Seringkali tidak. Kalaupun kasih itu nyata, seringkali kita memberikan cinta itu karena untuk kemudian kepentingan kita, bukan untuk orang yang kita cintai. Karena ada sesuatu hal yang kita tuntut dari orang lain. Kita mengasihi orang lain, kita gak pernah mau rugi kan? Seringkali kita mau kalau gue kasih kamu, kamu kasih aku gak? Kalau aku berbuat baik sama kamu, kamu berbuat sama aku gak? Saudara mau berbuat baik sama orang yang jahat sama saudara? Halo? Saudara mau menyamperin orang yang kemudian sudah fitnah saudara? Gak usah ngomong cinta. Ngomong berbuat baik saja, saudara. Seringkali kita banyak orang gagal. Kita terlalu pandai bicara tentang cinta, kasih, perbuatan baik. Tapi seringkali kebanyakan kita fail. Tapi teman-teman, Alkitab menunjukkan kepada kita Allah di dalam Kristus. Dia bukan saja mengajarkan tentang apa itu kasih. Ketika kemudian Yesus datang ke dalam dunia dan dia bercerita tentang kasih Allah. Bagaimana kemudian para murid pengikut diajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Teman-teman, dikatakan Alkitab, Tuhan juga menunjukkan secara nyata bagaimana kasih itu kemudian diwujudkan dalam perbuatan, yaitu lewat salib. Jadi teman-teman, kita melihat salib. Salib itu adalah kekuatan cinta yang Tuhan nyatakan kepada kita. Teman-teman, jikalau hari ini banyak orang kemudian bergumul dengan kehidupan, dan tidak sedikit kemudian meragukan dan mempertanyakan, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan tahu pergumulan saya? Kenapa Tuhan seakan-akan cuek? Teman-teman, Tuhan tidak senaif itu. Teman-teman, kalau engkau bergumul dengan pertanyaan apakah Tuhan masih mencintai, mengasihi kita, lihat ke salib. Pandang sama salib itu. Teman-teman, salib itu lebih dari cukup untuk menunjukkan Tuhan itu terlalu mencintai kita.
Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Tuhan itu terlalu tergila-gila untuk kemudian apa? Mencukupkan segala yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Itu sebab teman-teman Paulus berkata demikian kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 32. Kita baca ayat ini sama-sama coba. 32 Roma 8 ayat 32. Slide-nya ada. Kita baca sama-sama 321. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan, kalau anaknya saja yang tunggal, satu-satunya dia kasih, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan kasih yang lainnya? Teman-teman, kalian belum nikah ya? Ada yang sudah nikah? Teman-teman, dulu saya tidak terlalu mengerti tentang bagaimana kasih Tuhan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Saya nggak terlalu ngerti. Saya cuma tahu secara akali. Tapi sejak saya menikah, sejak saya punya anak, saya baru bisa memahami. Pada waktu anak kita satu-satu yang kita sayang, kemudian kita kasih sebagai kurban untuk orang lain. Mending orang yang baik sama kita. Kalau saya kasih ke Kobudi karena dia baik sama saya, enggak, saya rela anak saya diambil sama Kobudi karena dia baik. Tapi bayangkan kalau saya kasih ke orang, ke penjahat, ke orang yang brengsek, ke orang yang kemudian sebenarnya nggak layak. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan kasih anaknya. Tuhan kasih anak satu-satunya yang dia sangat kemudian cintai, dia serahkan. Masakan untuk hal yang lain Tuhan tidak lakukan untuk kita? Soal kasih Tuhan itu terlalu besar. Teman-teman, saya tidak tahu pergumulan teman-teman apa. Tapi izinkan saya hari ini berkata, apapun pergumulan kita, jangan pernah biarkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kita. Dan kemudian membuat kita meragukan tentang kasih Tuhan sama kita. Tuhan terlalu mengasihi kita, percayalah. Tuhan terlalu peduli dengan kita. Percayalah satu hal yang teman-teman harus sadari, bahwa Tuhan dengan kasihnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita punya pergumulan dan sampai saat ini belum selesai. Tapi percayalah bahwa pribadi yang bernama Yesus itu tidak pernah meninggalkan teman-teman. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Daud berkata, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah itu yang kita butuhkan, sahabat yang baik? Bukan semata-mata memberikan kemudian kita sesuatu hal dan tinggalkan kita. Tapi yang kita butuhkan adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Yesus itu hadir bersama-sama dengan kita. Teman-teman, jikalau persoalan yang terbesar dalam hidup kita Tuhan aja mau selesaikan, datang ke dalam dunia mau selesaikan, dia pasti tolong persoalan apapun dalam hidup kita. Cuman masalahnya ada seringkali kita ini yang ribet, teman-teman. Kita ini yang seringkali tidak sabaran dan seringkali juga nggak peka sebenarnya. Kita seringkali mau menuntut Tuhan bekerja dengan cara kita. Betul atau betul? Kita seringkali menuntut Tuhan untuk kemudian cocok dengan waktu kita, deadline kita. Padahal seringkali teman-teman itu berbanding terbalik. Cara Tuhan itu seringkali berbeda dengan cara kita. Ketika orang-orang berharap Mesias datang sebagai Raja yang agung, yang besar, justru Tuhan datang sebagai pribadi yang begitu hina dan mati terkutuk di kayu salib. Cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara kita. Waktu Tuhan pun seringkali berbeda dengan waktu kita. Tapi semua katakan cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan waktu Tuhan pun adalah waktu yang terbaik. Kalau terlalu cepat itu juga gak pernah baik untuk kita. Karena Tuhan tahu mungkin kita bisa jatuh. Teman-teman, salib itu menunjukkan kekuatan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, teman-teman, apa yang kemudian Allah nyatakan lewat salib Kristus bagi kita? Kekuatan apa? Yang kedua adalah saya melihat bahwa kita melihat kekuatan kuasanya. Di dalam teks yang tadi kita baca 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, Paulus dengan tegas berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, teman-teman, ayat ini diterjemahkan demikian. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah untuk menunjukkan kuasanya. Jadi jelas bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itulah caranya Allah untuk menunjukkan kekuatan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa di mana teman-teman kita nggak bisa menanggung apa yang harus kita tanggung.
Kuasa di mana kita harusnya membayar hutang dosa kita nggak bisa bayar. Kuasa Tuhan hadir di atas kayu salib membayar lunas semua itu. Bahkan lebih dari itu dikatakan Tuhan hadir di atas kayu salib itu untuk menyatakan kuasa. Bagaimana menaklukkan apa yang tidak bisa kita taklukkan. Teman-teman pernah nonton film Avenger ya? Musuh Avenger yang paling dahsyat siapa namanya? Apa? Thanos, betul tidak? Bukan sebuah kebetulan, Thanos pun itu artinya kematian, maut atau kematian. Teman-teman kita juga punya musuh bersama. Dan musuh itu yang bernama maut, kematian. Kita semua gak punya kekuatan untuk menaklukkan maut kematian itu. Itu sebab ketika kita bicara tentang maut atau kematian, semua orang takut, betul. Orang yang tidak percaya Tuhan ketika bicara tentang kematian, selalu jangan bicara tentang kematian. Saya ingat sekali ketika mama saya kecil selalu bicara tentang yang namanya sebut kata mati aja. Orang tua bisa bilang, "Hus, mulutmu, sial, gak boleh ngomong mati." Betul. Saya suka bilang, aduh saya pengen cepat ketemu Tuhan. Hei, hati-hati mulutnya, jangan begitu ngomong. Gak boleh bicara kematian, itu gak baik. Kematian menjadi suatu hal yang kemudian kita hindari. Kenapa kita hindar? Karena kita tahu kita gak punya kekuatan untuk menaklukkan kematian itu. Tetapi firman Tuhan katakan kuasa Tuhan di atas kayu salib untuk menunjukkan kepada dia menaklukkan yang namanya kematian itu bagi kita. Yesus mati supaya kita tidak kemudian mengalami yang namanya kematian itu. Bukan kematian hanya fisik, tapi kematian yang kekal. Tuhan ingin kemudian kita mengalami yang namanya apa? Dia mati supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Jadi hari ini kalau kemudian kita melihat salib itu, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Itu sebab hari ini saudara saya, teman-teman, kita tidak lagi disebut sebagai orang yang terkutuk. Kita tidak lagi disebut sebagai budak dosa. Kita tidak lagi disebut seterunya Allah. Tetapi hari ini teman-teman dan saya, kita disebut orang-orang apa? Orang yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Karena apa? Karena kuasa Allah itu yang mengubah semuanya. Gak ada orang yang bisa mengubah hidup kita, identitas kita. Hanya Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, di sepanjang sejarah dunia ada banyak orang yang mengalami peristiwa salib. Sebagian mereka ada orang yang baik, tentu. Tapi sebagian mereka juga ada orang yang jahat. Teman-teman, dari semua orang yang tersalibkan itu, tidak ada satupun yang berkuasa untuk menolong, untuk mengubahkan. Bahkan memberikan kemenangan sejati selain daripada Kristus. Tidak ada. Ada banyak orang yang mengalami peristiwa salib tetapi hanya salib Kristus. Itu sebab salib menjadi berharga. Itu bukan karena salib itu sendiri. Salib menjadi bernilai karena Kristus mati di atas salib itu. Kristus itulah yang kemudian menolong kita, mengubahkan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebab kalau kita baca dalam catatan Paulus teman-teman ya, kita bisa menemukan bagaimana Paulus itu begitu mengagung-agungkan salib. Salib Kristus. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 teman-teman bisa lihat di sana Paulus berkata apa? Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Aku tidak mau membanggakan. Aku tidak mau kemudian bermegah selain daripada apa? Salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bagi Paulus salib segala-galanya. Tidak ada yang lain. Orang boleh bicara tentang kebanggaan, kemegahan mereka tentang apa? Kedudukan, kekayaan. Apapun itu yang namanya popularitas yang dicari manusia. Paulus menganggap itu gak penting. Segala sesuatu dalam hidup ini boleh hilang, boleh lenyap. Tapi satu hal yang Paulus katakan, tidak boleh kemudian salib itu lenyap daripada hidupnya. Apapun boleh diambil, tetapi salib itu harus tetap ada dalam hidupnya. Itu sebab bagi Paulus salib segala-galanya. Teman-teman, dunia boleh saja menghina, menertawakan salib Kristus. Dunia boleh kemudian menganggap salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi dunia pun harus tahu bahwa tanpa salib Kristus tidak ada namanya pengampunan. Tidak ada namanya pendamaian. Tanpa salib Kristus, kehidupan hanya akan berakhir pada kematian yang mengerikan sekali. Kita bersyukur kita punya salib itu. Kristus menggantikannya bagi kita. Hari ini kita punya pengampunan itu. Hari ini kita punya pendamaian. Kita bisa kemudian berhubungan dengan Bapa di surga. Kematian tidak lagi menjadi suatu hal yang mengerikan. Itu sebab dalam khotbah Paskah saya bilang begini. Teman-teman, kita orang percaya, kalau kamu percaya kuasa salib, kalau kamu percaya kuasa kebangkitan, maka sesungguhnya tidak ada satupun dalam hidup ini yang perlu kita takutkan. Tidak ada. Sesungguhnya tidak ada satupun dalam hidup ini kita perlu khawatirkan.
termasuk yang paling menakutkan yang namanya maut, kematian. Kita tidak perlu takut. Paulus berkata, kalau aku mati, aku juga bersyukur. Itu adalah sebuah apa? Keuntungan bagi aku. Karena kalau kita mati, teman-teman, itu adalah suatu anugerah di mana kita apa? Bisa ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Tuhan. Gak perlu takut. Itu sebab kenapa kita orang percaya tidak pernah takut dan tidak boleh takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian sudah ditaklukkan oleh Kristus di atas kayu salib dan dinyatakan dalam kuasa kebangkitannya. Itu sebab sebagai orang-orang percaya kita harus punya iman. Iman di dalam salib itu, teman-teman. Teman-teman, menjalani kehidupan yang sulit memang kadang tidak mudah. Kadang-kadang tantangan, kesulitan, penderitaan itu membuat kita tuh tidak jarang ada di titik yang paling rendah dalam hidup kita. Tetapi teman-teman, izinkan hari ini saya berkata satu hal kepada teman-teman. Di dalam pergumulan apapun dalam hidup kita, yang kemudian menarik kita sampai ke bawah titik rendah, jangan pernah sekalipun kita berpaling daripada salib Kristus. Jangan. Teman-teman, pilihan berlari daripada salib Kristus, itu adalah pilihan terbodoh yang pernah dilakukan oleh manusia. Itu sebab kenapa Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Hai kamu orang-orang bodoh, kenapa kamu gantikan salib itu? Kenapa kamu gantikan Kristus yang sudah tersalib bagi kita? Kenapa kamu tukar Kristus yang sudah begitu mengasihi kita dan berkuasa menebus kita, memberikan kita jaminan bahwa kematian itu sudah ditaklukkan di dalam salib itu? Soal itu orang bodoh." Teman-teman, jangan karena sesuatu hal yang ditawarkan di dunia ini untuk kita, kemudian kita terpesona dan kita jual Kristus kita. Kita gadaikan salib Kristus itu. Bodoh, teman-teman. Teman-teman, kita anak-anak muda ada banyak sekali godaan. Tapi saya mau katakan hari ini, ingat baik-baik. Kamu boleh lupa semua apa yang saya katakan. Tapi satu hal, kalimat terakhir ini. Jangan bodoh menukar salib Kristus dengan segala sesuatu apa yang ditawarkan oleh dunia. Jangan terlalu mudah terpesona dengan apapun yang dunia tawarkan dengan segala kenikmatannya untuk kita. Dan menganggap bahwa itu jalan keluar. No. Apapun yang dunia tawarkan bagi kita tidak pernah menyelesaikan apapun. Hanya salib Kristus yang bisa membuat kita mengalami kemenangan dan kekuatan. Itu sebab teman-teman, justru ketika kita ada dalam keadaan yang paling rendah, kita harus terus berdiam dan memandang kepada salib Kristus. Karena di salib itulah ada kekuatan dan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sadar seringkali Tuhan, kami jatuh, kami terpesona dengan cara dunia, cara pikir kami. Seringkali dalam kesulitan dan pergumulan hidup kami pergi meninggalkan Tuhan. Kami kadang-kadang merasa bahwa Tuhan kok gak care, gak peduli. Tuhan kok begitu cuek terhadap hidup kami. Tapi hari ini kami Tuhan melihat sekali lagi, Tuhan sesungguhnya tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Salib itu adalah bukti yang paling nyata bagaimana Tuhan Engkau peduli. Engkau rela tinggalkan surga yang begitu mulia, datang ke dalam dunia, mati di salib yang hina, supaya kami yang hina ini bisa kemudian duduk dalam tempat yang mulia itu bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan datang ke dalam dunia, mati sebagai orang terkutuk supaya kami tidak menjadi orang yang terkutuk. Tuhan kalahkan maut itu bagi kami supaya kami kemudian tidak dikalahkan oleh maut. Tapi kami boleh sungguh-sungguh menikmati kemenangan karena kami sudah bersama dengan Kristus. Tuhan, terima kasih berkati teman-teman anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka, Kau tahu banyak tantangan yang kemudian mudah sekali mempesona kami. Tuhan tolong supaya kami boleh terus memandang salib itu. Mampukan kami tidak beralih dari pandangan kami kepada Engkau yang sudah begitu baik. Kau yang menyatakan kasih yang begitu luar biasa. Kuasa yang begitu berlimpah. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong kami melewati hari-hari kami ke depan dengan kekuatan daripada Engkau. Berkati teman-teman di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin.